permintaan masyarakat dan tanggapan DPRD seperti apa? Ya, hearing ini ada berkelanjutan. Yang pasti nanti di hearing berikutnya kepala-kepala dinas terkait hadir. Terus dari diinventarisir siapa aja sih yang punya lahan di situ aja. Kita upayakan supaya mereka juga hadir ya. Pengusaha-pengusaha di itu yang punya lahan di situ. Terus, Pemilik lahannya yang punya banyak juga pejabat. ya nggak apa-apa, mau pejabat mau siapa undang aja gitu kan, mau ketua ormas kayak mau ketua LSM, kalau yang punya di situ ya undang. Terkait perizinannya yang belum diproses belum? Ya proses aja. Kita kalau legislatif itu kan hanya menyarankan, hanya artinya kan pengawasan. Oh misalnya belum ada izin ya kita suruh perbaiki izin. Hal teknisnya kan pelan semua ini katakanlah tindakan atau apapun nggak ada. Tapi hari ini kan sudah berjalan, ada alat berat dan lain-lain. Ya itu nanti kan itu ranahnya eksekutif. Bukan kami nggak bisa memberhentikan kalau emang itu misalnya melanggar hukum ya, itu apa atau belum ada izin. Kami cuma teman-teman waktu itu dari Komisi 3 ke atas yang menyarankan supaya diperbaiki dan lain-lain. Semuanya kan, nah ini kan lagi dibedah. Artinya kita ngebedah perkara sudah apa perizinan. Tadi kan semua dinas-dinas terkait dari LH, dari apa dari PUPR, dari apa tuh? Ya ada Satpol PP juga yang nanti kita ada pertemuan berikutnya lah. Ada pertemuan berikutnya kita agendakan lagi. Total luas lahan di situ berapa sih? Nanti kepala desa yang paham. Tadi sih nanti kepala desa yang Tapi dalam rapat akan meminta. iya nanti kita akan undang lagi. Ya, udah rapat dulu ya. Teknis ya, yang mestinya bukan komisi kami. Komisi 3 adalah konsentrasi di destinasi wisata yang tentunya kehadiran kami pada waktu itu juga disambut oleh sahabat-sahabat lingkungan ya, yang berada warga sekitar, para anak muda yang berprestasi juga menanyakan kepada kami kaitan dengan keberadaan kegiatan di Puncak Sempur. Kami juga sekalian menyarankan pada kesempatan itu kaitan dengan kajian-kajian perizinan yang lain yang seharusnya dilaksanakan. Intinya di bidang pariwisataan Komisi 3 berharap ada destinasi wisata yang justru menjadi unggulan di Kabupaten Karawang. Di samping RPJM Bupati yang 7 destinasi wisata ini belum bisa dikategorikan monumental. Nah, mudah-mudahan Puncak Sempur yang masuk di dalam kategori API 5 tingkat nasional ini adalah bagian daripada trigger untuk mendapatkan destinasi wisata yang monumental di Kabupaten Karawang. Artinya DPRD setuju dengan proyek film ini? Ya bukan. Jadi DPRD itu melihat potensi wilayah-wilayah. Ya. Nah, kaitan dengan persoalan destinasi wisata Sempur itu perlu kita dukung dengan catatan menggunakan mekanisme yang sedianya juga dilaksanakan. Hanya saja hari ini juga ketika kami datang itu banyak sekali infrastruktur yang memang harus daya dukung, daya tampung, termasuk juga bagaimana rekayasa dinding ya, penahan longsor dan lain sebagainya, masuk kajian hidrologi yang seharusnya segera diperhatikan oleh pemerintah. Kehadiran Ormas EKTC mudah-mudahan menjadi trigger ya buat pemerintah daerah agar terus ya apabila memang Sempur ini menjadi destinasi wisata unggulan ya dukung dan perhatikan bagaimana mengajak para pengusaha-pengusaha lokal tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya kaitan dengan perizinan dan lain sebagainya. Terus katanya yang terkait dengan perizinan yang belum ditempuh, bagaimana kajiannya sudah ada tapi perizinan belum ada gimana? Nah kalau kaitan perizinan bukan komisi saya. Bukan, ya. Saya fokus. Silakan nanti di komisi 1 saja. Oke, saya masuk di kategori wisata. Ya, silakan. Satu lagi, mayoritas lahan di situ kan mayoritas pemiliknya orang Karawang juga. Katanya ada pejabat juga kan? Ya kalau kaitan dengan persoalan itu ya persoalan di teknis ya. Hanya saja kami hanya melihat destinasinya saja. Kaitan dengan persoalan ini kan Pak Lurah pun tadi menyampaikan beliau tidak tahu satu persatunya gitu. Ya, lain kali kita akan coba tanyakan ke dinas terkait, termasuk juga persoalan kaitan dengan sejauh mana upaya perizinan. Jadi kalau untuk perizinan bukan
kewenangan kami. Itu ya, makasih ya. Permintaannya adalah segala sesuatu harus sesuai dengan rule-nya, harus pada tracknya. Saya pikir di sini banyak penyimpangan baik dari segala izin ataupun yang lain-lain seperti yang dibahas tadi. Saya pikir saya tidak terlalu banyak bicara. Intinya kita ada hearing berikutnya. Saya harapannya kepada semua media di Kabupaten Karawang ikut nanti untuk hearing selanjutnya agar perhatian kami sebagai organisasi masyarakat Kabupaten Karawang ini benar-benar diperhatikan, ya. Karena kita menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan pribadi organisasi. Jadi saya tolong garis bawahi, kita bukan mencari panggung, tapi kita menunjukkan organisasi masyarakat yang sesungguhnya peduli kepada masyarakat. Ini kan aspirasi masyarakat. Emang masyarakat kan setuju atau enggak? Yang jelas, mungkin dari kepala desa tadi menyampaikan izin pun tidak ada. Jadi tidak setuju ya? Ya jelas dong. Dikatakan tidak setuju tidak. Dalam artian kita juga bukan alergi terhadap pariwisata, tapi yang jelas kita gali ini adalah segala bentuk perizinan ataupun pembangunan di sana sudah sesuai aturan yang ada di pemerintahan Kabupaten Karawang belum? Ada lagi? Lingkungan artinya perubahan tekstur tanah situ udah jelas ada tanah yang diratakan. Berarti dalam artian di sana di bawah itu kan ada banyak tanah rumah penduduk juga. Yang nanti dampaknya akan berisiko besar dong. Mungkin saat ini tidak terlihat. Mungkin yang terjadi saat ini hanya sedikit yang terlihat. Baru kemarin ada hujan sedikit sudah sudah ada dampaknya gitu. Sudah ada dampaknya. Belum lagi tanah-tanah yang retak. Dalam artian ini bisa beresiko. Tanah yang retak besar itu jika ada yang melewati masuk ke sana gimana? Dari ketua Dewan Pendiri EKSI yang sendiri kan perizinan belum ditempuh katanya ya. Betul. Berarti ada nggak indikasi dari perizinan tersebut, ada indikasi bahwa pembangunan tersebut tidak melakukan kajian-kajian dulu? Oh jelas itu. Tadi kan disampaikan juga pada saat rapat bahwa dari pihak LH sendiri tidak mengetahui, dari pariwisata tidak mengetahui. Jadi saya pikir sudah jelas lah ya. Jadi pemaparannya mungkin dari hasil rapat sendiri kan teman-teman dari awal sampai dengan akhir mengikuti. Silakan kaji. Dalam artian saya juga tidak mau berlebihan juga ya. Kalau izin ini belum ada, kalau masih dilaksanakan pekerjaannya itu gimana guys? Ya dari pihak pemerintahan harus ambil sikap dong. Apa kita yang harus ambil sikap dari pihak EKSI? Ya siap nggak dari pemerintahan kalau sampai saya melakukan sidak ke sana? Misalkan ini kan perizinan belum ditempuh, belum ada lah. Pihak pengembang bisa dikatakan pihak pengusaha lah ya, tetap melakukan pembangunan gitu. Apa tindakan dari EKSI? Ya saya akan sidak. Saya akan sidak ke sana, tetap melakukan tujuan saya. Karena tujuan saya tadi kan menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi jelas. Jadi kalau misalnya pemerintahan hanya cukup diam, ya saya yang bergerak sendiri. Ya, oke. Cukup sekian. Terima kasih. Ya. Kita kabupaten semuanya saya hormati yang tidak bisa sebutkan satu persatu, jajaran lembaga EKSI sama jasa hormati rekan-rekan media semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, semuanya yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini saya hormati. Kebetulan saya datang sebagai kepala desa baru kita laksana. Ada undangan dari pendamping Komisi 1 Pak. Saya kepala desa baru karena memang berhubungan baru Pak. Jadi adanya kegiatan di Puncak Sempur ini memang sebelum pelantikan itu mulai penggarapan lokasi itu udah mulai Pak. Bahkan memang saya tanya ke pengembang Bapak Saiful Riki sebagai saya dilihat di lapangan, Pak ini mau kegiatan apa? Memang itu kalau izin saya juga sama belum ada masih tunggu. Karena dilihat daripada kegiatan itu di lokasi wisata terkenal Puncak Sempur. Kegiatan untuk sekarang itu memang dari tanah milik bagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus di bertempur
jalan. Jadi memang itu bukan dari tanah hutanan, tanah milik. Tanah milik itu yang negara. Kurang lebih luas masih 6.000 meter. Memang sangat viralnya kegiatan ini. Pertama, memang posisi paling di atas, Pak. Kelihatan di mana-mana. Padahal luas itu tanah yang digarap cuma 6.000 yang digarap sama menggarap sekarang itu, Pak. Ada sebagian yang kurang lebih 2 hektar itu baru diratakan. Saya tanya, ini kegiatan wisata itu mau seperti apa? Kan itu. Izin memang kalau dilihat daripada untuk wisata ini memang pasti pertama dari pengajuan mungkin karena ini masih banyak, karena setelah pengolahan diratakan, dibentuk, dibangun, nanti itu belum jelas karena cuman untuk nanti penanaman tanaman, mungkin tanaman tanaman apapun ada ditanami kembali, cuman penanaman itu ditata karena biasanya itu tanah awalnya itu kan tanah memang cuman kebun pisang, kebun sengon, dirembak, jadi ditata kembali tanaman, ditata. Jadi untuk wisata ini, untuk pembangunan sampai saat ini belum ada, cuman dirapikan, diratakan, dipondasi itu. Jadi kegiatan ini saya mau menanyakan ke pengembang karena melaporkan saya juga, saya belum terima mau dibikin wisata apa, katanya cuma untuk camping, selfie gitu. Jadi itu kegiatan itu bukan untuk kegiatan kayak pembangunan, bukan. Jadi ditanami semua pohon-pohon nanti supaya hijau kembali. Selanjutnya memang saya juga sempat menanyakan bahwa itu tanahnya, suratnya mana? Sampai saat ini katanya lagi nunggu proses, Pak. Karena kalau memang ada penggarapan itu harusnya kan kita juga menanyakan bahwa keabsahan kepemilikan lahan itu saya harus tanya itu. Jadi kita juga sebenarnya sekalian memang izin Pak Ketua curhat aja. Kebetulan jadi kegiatan kadang-kadang ini para ibu bapak dewan, tolong saya sebagai kepala desa. Kegiatan itu kadang-kadang dilewat, Pak. Saya sebagai kepala desa itu dianggap apa kan gitu. Sama dewan. Seperti ada kegiatan misalnya aspirasi dari dewan, Pak. Kerjasama dengan salah satunya ada salah satu pengerjaan. Masa kerjaan begitu saja kan gitu, Pak. Saya itu kepala desa itu mau apa ditanyakan nanti sama dinas inspektorat, dipertanyakan bagian kasih saya sebagai perencanaan pasti ditanya, Pak. Kegiatan ini pembangunan aspirasi dari mana kan seperti itu.